I put the share screen first so that Sekarang saya akan letak live. Belum. I will allow everyone to come in ready. 5, 4, 3, 2, 1. What is yours, Zoe? Welcome everyone. Welcome to this Kongsi Idea sections. Before I start, I will start with the opening words. Maybe you can find a place to sit down and comfortably and listen to the words. Dan memulai membaca first. The well-being of a community working together will be Kesejahteraan greater when the less the individual claims for himself, the proceeds of his work. For instance, the more of this proceeds he makes over to his fellow workers, the more his own needs are satisfied. Not out of his own work, but out of the work done by others. Okay, welcome everyone. Before I start, I would like to know where are you guys from? Is it from any other countries? As usual, today we have our Indonesian friends to come to share with this, to listen to our these sessions. So it's very welcome everyone for our first Kongsi Idea in 2026. So before I start, I would like to invite Vivian to come out and share about how they go to the interpretation room, because they will be listened to in another room in the Indonesian language. So I would like to invite Vivian. Yes. Yes, Joy. Halo, Joy. Yes, yeah, you can show them how to go to the yeah. Cara menggunakan interpretation room untuk memilih terjemahan bahasa Indonesia, klik tanda yang ada di bawah itu, tanda titik-titik 3 atau tombol interpretation berlogo bola dunia pada layar. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Dengan mengaktifkan fitur ini akan memutar suara dari penerjemah secara bersamaan. Tekan mute original audio, kemudian akhiri dengan menekan done. Seperti itu cara menggunakan interpretation dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Apakah bisa dimengerti? Thank you. Yeah. So welcome everyone. So before that, I would like to know whether you guys know what is Kongsi Co-op. So if you know about us, you can give a 1 to us to let us know that we are old friends, or you are new to us, you can just show the 0 there, and then we are having a new friends. So before I start my sessions, I would like to inform you guys, this session will be live stream to the YouTube. Okay. So for this today, for our Kongsi Co-op, the registered name is Koperasi Kongsi Selangor Berhad. So we are a consumer cooperative. So it's formed by a few of us without knowing much about how complicated the co-op is and how massive the document it is that needed. So we are doing this. We actually doing this by we aspire to co-create a community that is
especially at the South Korea. So Hansalim means save all living things. So for them, also formed by a few people like looking for the quality food during that. Halo, ya, cek. Suara suara saya udah bisa masuk. Oke. Bu Yuli, sejak 6 bulan menggunakan ekoenzim pada pertanian. Mohon maaf ya, tadi ternyata ada kendala dengan headset saya. Sekarang ini adalah Ibu Yuli dari Bali yang yang berhasil melakukan transisi dalam bidang pertaniannya. Tanaman yang dia miliki dari kimia menjadi tanpa bahan kimia. Sehingga sekarang, selamat datang Bu Yuli. The room is untuk Anda. Halo Zoe, terima kasih sudah mengundang saya. Halo semuanya, saya Yuli dari Indonesia. Saya akan membagikan pengalaman saya, pertanian saya yang hanya menggunakan ekoenzim. Semuanya
berbasis ekoenzim. Apakah semuanya sudah bisa melihat layar saya? Apakah semua orang sudah bisa mendengar suara Bu Yuli dengan jelas? Saya akan menceritakan tentang awal mula saya mengelola lahan pertanian saya sejak tahun 2020, 2019, maaf. Saya mendengar bahwa ekoenzim bagus untuk pertanian. Dan itulah saya yang saya pikirkan untuk sawah ayah saya. Saya menyampaikan kepada ayah saya karena sebenarnya ayah saya mengawasi beberapa tanah pertanian di Bali. Bisa dibilang ini tanah pertanian yang sangat luas. Saya sangat bersyukur saya masih memiliki tanah itu sejak saya kecil. Kemudian ayah saya mengizinkan saya untuk menguji cobakan ekoenzim ini di pertaniannya, di tanah pertanian. Jadi saya mencoba memulainya. Sebelum Dr. Jain datang ke Bali dan mengajari kami tentang ekoenzim untuk pertanian, saya hanya berdasarkan browsing di Facebook dan internet, saya praktekkan di pertanian saya. Saya melakukan fermentasi dan apapun yang saya tahu, saya aplikasikan untuk tanah pertanian ini tanpa bahan kimia. Jadi, lahan pertanian ini saya konversi hanya dengan menggunakan ekoenzim. Apa yang saya tahu dari apa yang datang di pikiran saya bahwa tidak ambil pusing. Aku hanya ingin mengaplikasikan dan merawat tanah itu dengan ekoenzim. Bagaimana itu akan bekerja? Saat COVID, saya senang karena sa- saya bisa melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Orang-orang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak berguna. Saya mencoba untuk menumbuhkan sesuatu di tanah itu dan kalian akan tertawa, berhenti untuk tertawa, tertawakanku. Saya juga membawa ekoenzim dari Seminyak dibawa ke desa saya dengan truk kecil saya. Saya tidak membuatnya di desa saya membuatnya di kota tempat saya tinggal. Pelan-pelan tanaman padi saya kemudian bisa tumbuh sehat seperti itu. Bagaimana tanah itu menjadi lembut sangat cepat. Bahkan saya sangat amazing. Dan semuanya kemudian menjadi hidup. Saya melanjutkannya sampai sekarang. Panen terakhir adalah 6 tahun yang lalu.
6 bulan yang lalu maksud saya akan memberikan eh, penjelasan kepada Anda bagaimana saya mentreatment tanah pertanian saya. Dan inilah manfaat dari ekoenzim untuk petani di pertanian saya. Ini nol bahan kimia, hanya ekoenzim. Lihat, bisa dilihat di layar Anda. Ini adalah halaman rumah saya. Jadi setiap selama COVID saya bisa lunch dan makan siang dan sarapan dengan pemandangan seperti itu setiap hari. Di gambar dilihat itu ada jerami dicacah dengan mesin, kemudian diairi tanah persawahan tersebut, direndam. Sawah tanah pertanian tersebut diisi dengan air. Kenapa kita harus memberikan air seperti ini? Saya memfermentasikan semua sisa-sisa dari tanaman padi tersebut. Kemudian saya tambahkan ekoenzim. Saya juga menspray dengan ekoenzim. Jadi saya memfermentasikan tanah, sisa-sisa tanaman dan juga semua yang ada di dalam di tanah tersebut. Ini adalah ampas ekoenzim saya. Residu maybe. Dan saya yang setiap yang saya gunakan di sini. Kebanyakan sebagian besar dari sini. Di awal saya merawat tanah pertanian tersebut, mengolah tanah pertanian tersebut. Dan saya menaburkannya hampir ke seluruh permukaan tanah persawahan tersebut. Dan saya biarkan 1 sampai 2 minggu. Dan ini adalah pengalaman pertama saya. Kemudian diberikan air berenergi yang didapatkan ilmunya dari Dr. Jawan. Dan setiap 3 hari sekali, sebelum diolah dengan traktor, saya melakukan semprot dengan air tersebut. Dan ini adalah resep air berenergi tersebut. 1 liter ekoenzim, 1 kilogram molase atau gula merah, 20 sampai 50 liter air. Dan kemudian kita campurkan itu semua, kemudian kita semprotkan di seluruh permukaan tanahnya, seperti yang dilakukan, seperti yang saya lakukan. Kemudian kami mencangkulnya dengan traktor. Setelah itu, setelah tanah pertanian seperti apa di gambar, sebenarnya 3 kali dilakukan untuk mencangkul atau menggali dengan traktor di Bali. 1 kali dilakukan, kemudian ditunggu 1-2 minggu, kemudian dilakukan ulang sampai yang ketiga dengan jeda 1 sampai 2 minggu.
Dan ini kami taburi dengan kompos yang kami buat sendiri. Dari sapi, kotoran sapi yang difermentasi dengan air berenergi. Setelah itu, ini yang kami lakukan sebelum melakukan pengolahan yang kedua. Dan kemudian setelah spesifik tanah sawahnya bersih, kemudian mulai ditanam. Ini yang sedang dilakukan oleh petani Bali untuk menanam bibit tanaman padi tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh ayah saya. Anak-anak juga ikut membantu. Dan ini sangat menyenangkan kami lakukan bersama-sama. Ini adalah melakukan kompos. Saya saya dibantu seorang pemuda untuk membuat kompos ini. Dan kami sangat berbahagia melakukannya di saat COVID. Kemudian mengaplikasikan ekoenzim. Jika Anda ke Bali, Anda bisa menghubungi saya dan bisa mengunjungi tanah persawahan saya. Dan ini adalah ketika tanaman padinya sudah mulai tumbuh. Dan saya merasa sangat terkejut apa yang kita sebutnya. Banyak orang-orang merasa khawatir karena banyak tanaman-tanaman gulma yang tumbuh. Di Bali kami membersihkan gulma ini masih dengan tangan, karena tangannya sangat lembut, jadi sangat mudah untuk membersihkan gulma ini. Dan tanaman padi ini sangat sehat. Kami semua sangat terkejut untuk melihatnya. Saya akan membeli lihatkan video apa yang setelah tanamnya setelah 2 minggu, kami mulai mensemprot enzim 2 kali seminggu. Kami membuat fermentasi kedua dari kulit telur. Saya banyak mendapatkan kulit telur ini dari toko es krim kami. Saya punya toko es krim di Bali. Dan sisa kulit telur ini kami buat fermentasi dengan ekoenzim. Saya sangat bahagia setelah tanaman itu kami semprot ini. Tanam padi ini jadi sangat kuat. Semua orang, semua semua padi di sekitar kami jika kena angin akan roboh, tapi punya kami tetap berdiri tegak. Saya percaya ini adalah karena manfaat dari aplikasi fermentasi kedua dari kulit telur ini. Tanaman menjadi sangat kuat. Dan ini adalah sistem fermentasi. Ini menuang enzim. Dan ini anak saya yang suka bermain dengan hujan dan ekoenzim. Ini adalah
Ini adalah tanaman padi saya yang umur 9 hari. Kamu bisa melihat di sini, ketika tanaman padi ini sudah 17 hari, ini setelah 40 hari, kamu bisa melihat tanamannya sangat terlihat sangat kuat. Ini yang bisa aku bagi dengan Anda. Saya akan menunjukkan video. Saya akan berbagi layar saya. Tunggu sebentar. Saya akan menjelaskannya nanti sebentar setelah kita melihat video saya dulu. Boleh? Oke, sama-sama, Mbak. Terima kasih. Saya akan membagikan videonya. Sabar ya, Ibu-ibu. Nah, teman-teman semua, videonya sedang dalam proses untuk di-share. Nah, oke. Apakah semua orang bisa melihat layar saya? Nah, ini videonya. Ini apa yang kami lakukan di pertanian kami dengan penyemprotan ekuensi. Kami menyemprot setiap 3 hari sekali atau 2 kali seminggu. Hanya seperti ini. Kami tidak menambahkan sesuatu, kami hanya menyemprotkan tegas seperti ini. Sangat sederhana yang saya lakukan ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda semua bagaimana padi saya tumbuh. Tunggu sebentar ya. Oke, ini padi kami ketika sudah mulai menguning. Padinya sangat sangat cantik. Dan ini menggunakan variasi benih lokal, mentik susu. Ini sangat enak. Setelah saya membuat eh, padi organik ini, kesehatan orang tua saya membaik setelah 4 tahun. Dan mereka di Bali makan nasi 3 kali sehari. Saya pernah membawa bibitnya ke Malaysia. Saya hanya bisa 22 kilo dan dalam 5 menit udah langsung habis. Itu apa yang saya lakukan sekali dan saya masih melakukannya. Saya sangat senang sudah mengaplikasikan ekoenzim
Dan terima kasih kepada semua tim di Indonesia dan Dr. Jen sudah ke Indonesia. Dan Zoe, itulah presentasi saya. Terima kasih. Panennya setelah 3 bulan di Bali. Jadi, bagaimana kualitas dengan apa pertanyaannya? Dan ayah saya sangat kaget apa yang bisa kita sebut. Hmm, baik-baik, kamu sudah memerhatikan apa yang kamu tahu di pertanian. 3 arah, 3 arah itu berapa meter? 3.000 meter persegi tanah square meter. Di penerangan kami eh, menggunakan terasering 1.6 1,6 dan saya bisa menghasilkan 900 kilo aja awalnya. Saya tidak fokus pada sini. Saya penasaran bagaimana bagaimana beras ini rasanya. Aku tidak peduli berapa hasilnya. Dan aku bisa merasakan bahwa rasa berasnya sangat enak. Jadi kami tetap melakukannya. Apa yang ayah saya punya, saya sangat poin 1,2 ton dan banyak dan banyak. Eh, Kamu pernah melihat dan menyaksikan bagaimana makan bagaimana penggunaan kimia ini meskipun menghasilkan banyak jumlahnya, tapi sangat mempengaruhi kesehatan. Mungkin kamu bisa berbagi dengan apa yang sudah kamu lihat. Semua keluarga saya kebanyakan adalah petani dan mempunyai sawah pertanian. Dan mental petani di Bali hanya melihat hasil. Mereka tidak peduli apa yang mereka masukkan ke tanah pertanian itu, termasuk bahan-bahan kimia. Mereka hanya menuang dan menuangkannya. Mereka tidak peduli apa yang terjadi pada tanah tersebut. Kemudian anggota keluarga saya mulai sakit, dapat mendapatkan penyakit. Kemudian aku memulainya dengan mengubah di keluargaku. Aku tidak bisa memasakkan ke mereka semua. Aku tetap menunjukkan kepada mereka. Mereka bisa melihat apa yang kulakukan dan aku bisa memberitahu bahwa aku memimpin petani di daerah sana
dan cukup berhasil. Mereka menggunakan menggunakan daun kelor difermentasi kemudian disemprotkannya, kemudian membuat kompos dengan ekoenzim juga. Dan desa ini tidak jauh dari Ubud, Bali. Saya sering duduk bersama mereka, berbicara kepada mereka, memberikan support kepada mereka, ekoenzim juga. Inilah yang kulakukan. Ini sangat menyenangkan bersama petani. Sangat menyenangkan bekerja sama dengan mereka, bagaimana mereka merawat tanah pertanian. Di Bali banyak sekali tikus menyerang tanah pertanian di Bali, termasuk di tanah pertanian saya. Apa yang saya lakukan sebenarnya, ketika saya mensemprotkan enzim, saya bisa melihat bagaimana bersihnya tanah pertanianku. Saya hanya menaruh ampas ekoenzim itu di mana-mana. Bahkan aku bisa mencium aroma ekoenzim ini, tikus ini menjauhi tanah pertanianku, tapi mereka, mohon maaf banget, mereka menyerang tanah pertanian yang lain. Mak- Dan begitulah aku bisa menyampaikan menjadi petani. Tikus-tikus itu pergi ke tanah pertanian mereka. Yes, yes, or di sekitar tanaman padi kami, kamu, kamu tuangkan ampas ekoenzim itu mengitari tanah persawahanmu. Jadi tikus-tikus itu nggak nggak bisa datang ke tempat ini, tapi pergi ke tempat yang lain. Aku bilang kepada pamanku, ya berarti kalau paman harus ngambil ini ampas ekoenzimku dan taruh di tanah pertanianmu juga. Ah, Tikus-tikus ini sangat-sangat memakan pertanian. Dia itu makan, dia makan semuanya. Aku sangat terkejut sebenarnya. Aku yakin setelah kami semprot itu, tikus itu memang nggak banyak yang datang ke tempatku. Tapi setelah aku taruh frekuensi ini di sekitar tanah pertanianku, mereka tidak datang di tanah pertanian sawahku. Jadi saya berhasil mengontrol kehadiran tikus tersebut. Bagaimana resep? Kamu hanya menuang dan menuang enzim. Ada pertanyaannya? Yes. Ya, aku bisa melihat pengenceran, pengenceran. Yes. Bagaimana pengencerannya? Kita harus mengencerkan air dan ekoenzim ini. Kamu bisa melihat energi bukan? Dan kemudian
dengan water. Semuanya selalu kita campurkan dengan air. Semakin banyak air, semakin baik. Ya, bagaimana memfermentasikan enzim itu menggunakan gula. Apakah melakukannya kepada pertanian hanya menambahkan air tanpa proses? Ya, kadang-kadang melakukannya. Sudah ada pertanyaan dari Dokter Asman, sangat menarik pertanyaannya dan ceritanya. Apakah ini tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali? Aku hanya menggunakan plant based dari apa? Pupuk tanaman dari daun-daun, daun-daunan lokal dicampur, diaduk dengan ekoenzim. Semuanya selalu menggunakan ekoenzim dan nol bahan kimia. Semuanya aku gunakan, semua aku membuatnya sendiri, hanya menyemprotkan ekoenzim. Kamu membuat kompos, kalau saat membuat kompos kamu menggunakan ekoenzim, ya saya juga menggunakan kompos dengan ekoenzim. Saya mendapatkan resep itu dari Dokter Joan. Mungkin Anda bisa menjelaskan resepnya. Aku bisa menjelaskan kepadamu. Saya punya cara untuk kompos. Pertama, kamu harus membuat uh, tipu dari ekoenzim. Tanah dari pohon yang besar. Week one, kami mendapatkan tanah dari di sekitar tanamannya besar atau tanaman bambu. Lalu kami tambahkan air berenergi. Kemudian kami kami menambahkan rice gelap apa namanya padi. Kemudian kami membuat bola-bola dan kami fermentasikan apa, satu minggu. Kemudian akan muncul apa jamur. Kemudian kamu, kamu hancurkan. Kemudian ketika membuat kompos, layar pertama kamu menggunakan pupuk kandang, kotoran sapi. Lapisan pertama gunakan eh, tanah coklat ini. Kemudian gunakan energi water. Kamu dikasih. Kemudian dari kompos tadi yang tadi sudah kita fermentasikan seperti apa?
serpihan kecil-kecil sedikit saja dari itu. Kemudian ditambah lagi dengan kotoran sapi. Kemudian lakukan penambahan layer berulang seperti itu sampai tinggi yang seperti yang kamu inginkan. Seperti mungkin jadi seperti bukit, kemudian tutupi dengan daun-daun. Kemudian tutupi komposnya. Kemudian difermentasikan. Biasanya aku menggunakannya 2 minggu. Kemudian jika kamu pegang itu panas. Mungkin ini 70 derajat Celcius. Setelah 2 minggu, suhunya akan mulai turun. Kemudian diaduk-aduk. Kemudian ketika udah benar-benar dingin, baru diaplikasikan ke tanah pertanian. Bagaimana dengan pengendalian hama? Kamu tadi tentang tikus, ketika serangga, saya menggunakan daun-daunan. Kemudian saya hanya mencampur daun-daun itu dan fermentasikannya, kemudian menggunakannya, dan serangga itu pun pergi. Benih itu tidak terlalu membutuhkannya. Saya menggunakan spray bensin, kadang menggunakan pestisida alami dari tanaman dengan selang-seling, dan itulah yang dihasilkan di tanah pertanian. Kamu tadi menyen Tadi kamu nyebut tentang pestisida plant based, jadi pestisida dari tanaman, dari daun-daunan, sekitar yang bagus untuk mengusir serangga. Kemudian aku blender, kemudian difermentasi dengan enzim, kemudian disemprotkan, diairkan. Tadi cerita tentang an- an- anak-anak muda yang berbicara kepada serangga. Aku, oke, aku akan bercerita. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Maksud, aku punya banyak petani di Bali. Aku tidak punya foto. Aku sudah mencarinya, tapi aku tidak mempunyainya. Ada di Facebook. Saya menanam kacang panjang dan dia hanya menggunakan ekoenzim. Dari hanya memperlakukan tanah itu dengan kompos, dan ini ini hanya ngambil dari tempat TPA, tempat pembuangan sampah, kemudian ditambahin ekoenzim tanpa air energi dan hanya dibiarkan. Kemudian dia menanam nanam bibit seed tanaman panjang. Itu sangat enak. Terus aku ke sana tidak ada serangga.
Terus dia bilang, I, aku berbicara kepada serangga itu, I, tolong ulat, kamu bisa makan tanaman ini, tapi jangan jalan-jalan yang lain. Aku nanam ini untuk ngasih makan, untuk memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah. Ini bisa membuat makanan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Jadi dia bicara, aku sampai terkejut. Jadi aku sangat kaget. Jadi ulat itu hanya memakan satu tanaman itu, tapi dia nggak memakan tanaman yang lain. Tanamannya sangat-sangat sehat. Aku akan membuat video lagi nanti. Dia berencana menanam lagi. Dan tanaman ini banyak banget bunganya. Ekoenzim sangat enzim. Pertanyaan kedua dari dokter Asman. Aku, aku, aku berbagi itu kepada guru-guru, tapi mereka tidak datang. Mungkin mereka tidak suka dengan gaulnya ekoenzim. Tidak tahu, aku tidak tahu berapa tanah yang kamu punya di sana, dokter Asman. Tapi apa yang saya lihat, burung-burung itu tidak datang ke pertanian saya. Ya, sebenarnya aku menawarkan kepada mereka, tapi mereka tidak datang. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Indonesia. Sangat diberkati tanah Bendani. Ibu Beni Hartono. Aku tidak membuat banyak mentik susu, beras mentik susu, tapi aku bisa mengirimkannya dari petani lain. Aku coba, aku nanti aku akan memberikan linknya untuk bisa mendapatkan mentik susu tersebut. Mbak Yudi sebenarnya petani kecuali sebenarnya tidak dijual tanah berasnya. Iya. Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali Anda mengenalnya. Saya sangat senang berbagi. Saudara-saudaraku datang. Jadi aku bagi, aku pengen mereka merasakan ini loh perbedaannya tanah pertanian. Dan mereka bisa melihat bahwa tanah nasi dari ekuenzim ini setelah 3 hari pun dia nggak busuk. Tapi kalau kamu beli beras itu dari luar yang ada kimia, itu cepat menjadi busuk atau tidak rusak lagi. Setelah tanaman padi, setelah ada setelah ada angin itu nggak nggak roboh meskipun kan padi-padi di sekitarnya kosong. Nah, maksudnya padi-padi di sekitarnya roboh. Inilah kekuatan hidup level.
strong life force yang dimiliki oleh tanaman padi ini. Dan kayaknya kenapa bisa jadi lebih sehat sebenarnya karena kayaknya memerlukan life force ini juga. Jadi dapatkan banyak energi life force yang tinggi dari tanaman padi organik ini. Apakah ekoenzim harus bisa dibeli atau harus membuatnya sendiri? Nah, ekoenzim sebenarnya kita membuat sendiri. Eh, Kami diberitahu formula oleh dokter Jan yang mendapatkan formula dari dokter Rosukan, kemudian difermentasi selama 6 bulan dengan resep 3:1:10. Ini akan menyelesaikan tentang masalah sampah untuk mengurangi polusi. Jika Anda ingin tahu tentang ekoenzim, Kelly sudah berbagi tentang ekoenzim lebih banyak. Bisa untuk sehari-hari, untuk bersih. Dan bagiku, ekoenzim harus ada di dalam alat kebersihan sehari-hari. Dan Yuli menggunakan ini dengan menambahkan air berenergi di dalam formulanya untuk dibanding dengan molase dan juga ekoenzim. Dan kemudian diaduk dan ini bisa digunakan. Di- Dia sebenarnya mempunyai Facebook tentang edukasi ini. Kelly juga menulis jika Anda berada di KL, Selangor, kamu bisa mengambilnya di kongsi Bakti Indonesia. Bu Yuli juga merupakan seorang chairman enzim Bakti Indonesia, juga berbagi tentang ekoenzim dan hidup yang sehat. Kalau kamu berada di Indonesia, kamu bisa menghubungi Bu Yuli. Bu Yuli sudah memberikan kontak nomornya, jadi Anda bisa menghubunginya lewat WhatsApp. Bedanya ekoenzim dan energi water. Sebenarnya ekoenzim adalah fermentasi dari sisa buah kecil Louis, seperti seperti dari tumbuhan, semua dari tumbuhan yang sebelum dimasak, difermentasi selama 6 bulan menjadi ekoenzim. Setelah 6 bulan kita bisa memisahkan airnya dan ampasnya. Ampar airnya jadi ekoenzim, ampasnya jadi ampas ekoenzim.
Jadi dianjurkannya 1 banding 1000. Ini sangat-sangat encer. Jadi Bu Yuli memberikan karena kilogramnya lebih tinggi, makanya menambahkannya hanya menggunakan 1 liter enzim, ditambah molase sugar, gula molase, kemudian ditambah air. Jadi ini menjadi energi water yang digunakan di pertanian, tanah pertanian. Apakah ini sudah cukup jelas? Apakah aku bisa mendapatkan alamat konselor? Nah, sebenarnya Anda bisa datang ke Kongsi House weekend ini karena kami buka. Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli. Dan ini ada alamat, ada WhatsApp-nya, kamu bisa menghubunginya. Juga bisa menghubunginya lewat Facebook. Bu Yuli, ini adalah Instagram saya. Kelly sudah memberikan alamat kongsi call di chat juga. Dan Bu Yuli juga sedang mengetikkan Instagramnya di chat. Silakan jika ada yang mau mencatatnya. Saya sangat senang berbagi kepada semua orangnya. Yuli sangat menginspirasi. Dia memberikan kita kepercayaan diri untuk menggunakan ekoenzim. Karena kita harus melakukan sesuatu. Dan Bu Yuli sudah membuktikannya. Kita juga bicara tentang bagaimana tentang keselamatan makanan. Sebenarnya konsumen adalah yang punya peran utama untuk membuat transformasi di pertanian. Apakah menggunakan juga berhubungan dengan makanan. Bahkan petani yang berada di di garda depan juga banyak mengalami isu ini. Tanah pertanian organik di Malaysia hanya tinggal 0,1%. Kamu dari langit saat naik pesawat bisa melihat bagaimana banyak tanaman kelapa sawit di sana. Apakah ini bisa memberikan sustainability makanan untuk kita? Bagaimana dengan kualitasnya? Semuanya bermula. Ini adalah kesempatan kita. Ini adalah organic farm, pertanian organik. Pemilik tanah pertanian pengen menjualnya. Di saat itulah Kongsi Corp datang, kami ingin melakukan sesuatu. Karena inilah bagaimana tentang komunitas bisa memberikan kepercayaan. Jadi dari ide bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kami membuat
Community Land Trust. Ini bukan berdasarkan tentang profit. Ini saatnya kita untuk membuat perubahan hubungan kita dengan tanah pertanian. Ini adalah tanah pertanian sudah lebih dari 100 tahun sudah digunakan untuk pertanian. Jadi ini adalah tim advisor kami dengan tanah kepercayaan tanah land trust. Kami adalah kami membuat tentang gerakan pun Allen dengan kongsi. Bagaimana komunitas memiliki sebuah tanah. Apakah ini bisa berhenti di tanah kita? Ini adalah waktu ini. Tujuan kami adalah mengumpulkan 3,65 mil ringgit Malaysia dan sebenarnya dan kami boleh extend sampai April 2026. Dan kami bisa mendapatkan kembali tanah ini kembali. Jadi kalau Anda ingin berpartisipasi, kami berharap target kami akan tercapai di April atau Desember. Dan ini bisa menjadi awal gerakan untuk mengamankan tanah dan juga tentang keamanan makanan kita. Jadi Anda ingin tahu tentang lebih jauh tentang gerak ini bisa scan tadi untuk partisipasi Anda bisa dapat merchandise, bisa juga ada acara green carpet tentang kongsi ini di Sabtu ini. Banget. Kami juga ada melakukan di Sabtu dan di hari Minggunya kami tentang poultry workshop, workshop tentang membuat kera tembikar. Ini tujuannya untuk mengumpulkan dana untuk kamu bisa mengikuti kegiatan poultry ini dan kamu bisa menyumbangkan berapa yang kamu inginkan untuk mendukung gerakan Von Allen. Jika Anda tertarik, jangan lupa untuk membawa apron
karena bisa membuat baju Anda kotor. Anda bisa datang lebih awal. Ada juga tanggal 18 akan ada sharing dari petani yang lain. Ada juga aktivitas di GK Farm 15 Maret dan 11 April 2026. Inilah videonya. Dan ini kita lihat petani yang bisa ikut menanam ubi, juga sayur-sayuran, juga memanennya. Jika Anda tertarik, bisa daftar atau kontak. Ini bisa scan. Ini ada kongsi. Ini banyak kongsi akademik dan ini banyak kelas yang bisa Anda pilih. Ini ada kelas Alderiket, Selangor. Ini ada juga Big Event di September. Sharing with Dignity. Anthroposophy Learning Module. Ini Geografi by English dan Mandarin. Anthroposophy Conference in Malaysia 28 Oktober. Jadi tandai kalender Anda dan silakan. Kalau Anda ingin mengetahui apa aktivitas kami lebih banyak, bisa scan barcode ini atau disimpan dulu di foto. Dan itu adalah fokus untuk petani. Kalau Anda pertanyaan, bisa juga menghubungi Kelly atau Zoe. Jika pengen ke GKK, sebelum aku menutupnya, aku ingin memberikan cerita tentang hummingbird. Ketika ada ada kebakaran hutan, burung ini meskipun kecil, dia membawa air untuk memadamkan api tersebut. Meskipun sedikit, dia ingin berpartisipasi. Best I can. Jadi ketika ada yang bertanya, dia akan berkata, aku mungkin kecil dan tidak signifikan, tapi aku sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa aku lakukan. Dan seperti itulah kami konsisten. Apa yang bisa kita lakukan, nanti kita lakukan. Itulah konsisten kami. Dan ini um, tahun baru Chinese datang, dan ini ada hamper juga yang dijual, satu setnya.
Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, silakan menghubungi nomor tersebut untuk melakukan pembelian. Dan Kelly sudah memberikan alamatnya. Silakan buka Google Meet, oke? Dan sekali lagi, Anda bisa bergabung di grup kami di sini. Kami juga punya YouTube channel. Bisa juga menghubungi kami di Facebook. Dan sekiranya cukup sekian dari saya dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Yang untuk kamu ya. Oke, thank you. Thank you to you. Terima kasih, Kelly.